Kunjungan Prabowo Subianto adalah kali pertama seorang presiden terpilih menerima undangan pemerintah asing sebelum dilantik. Lalu apa makna dari lawatan Prabowo ke Cina? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Hik. Waalaikumsalam. Selamat malam, Putri. Baik, Prof. Hikmahanto, bisa diberikan bagaimana tanggapan Prof terhadap apa yang dilakukan oleh Prabowo ini? Bahkan juga mendapat undangan langsung dari Presiden Xi Jinping sebelum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama ya, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kalau kita melihat peristiwa ini, maka ada dua sisi yang berbeda. Pertama adalah dari sisi Pak Prabowo dan yang kedua tentu dari sisi pemerintah Cina. Yang mana kalau Pak Prabowo, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Jubir Kemenhan bahwa beliau hadir ke sana, ke Cina, itu dalam rangka sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai Presiden terpilih. Dan saya lihat para pejabat yang ikut rombongan ini adalah para pejabat dari Kementerian Pertahanan. Mungkin Pak Prabowo sangat menghargai ada proses di Mahkamah Konstitusi, meskipun KPU sudah secara resmi menyatakan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Namun demikian dari sisi pemerintah Cina, tentu pemerintah Cina sudah melihat bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Dari pemerintah Cina mungkin menginginkan bahwa kalau ada persaingan antara Cina dengan Amerika Serikat, Cina ingin lebih dahulu mengambil kesempatan untuk memastikan bahwa Pak Prabowo akan berkomitmen dengan Cina untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, di mana memang kalau kita bicara secara ekonomi, memang ada kedekatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina. Namun demikian Pak Prabowo, sebagaimana sering disampaikan dalam kampanye beliau, bahwa beliau ingin menjaga jarak yang sama antara Indonesia dengan Cina dan Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan disinilah mengapa dalam pemahaman saya, Pak Prabowo setelah dari Cina pergi ke Jepang. Jepang ini dianggap sebagai representasi dari Amerika Serikat. Kalau misalnya berangkat ke Amerika Serikat tentu akan memakan waktu yang lama. Belum lagi di Amerika Serikat juga banyak hal yang sedang dihadapi oleh Presiden Joe Biden. Oleh karena itu, dalam konteks merepresentasi Amerika Serikat, Jepang dikunjungi juga oleh Pak Prabowo. Artinya nantinya Pak Prabowo akan memposisikan Indonesia mempunyai jarak yang sama antara pemerintah Cina dengan pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Cina mungkin di bidang ekonomi, tetapi kalau di bidang militer mungkin ke Amerika Serikat. Demikian, Putri. Baik, Prof. Hikmahanto sudah menjelaskan tadi bahwa Cina memang ingin memastikan apakah Pak Prabowo ini memiliki kebijakan luar negeri yang selaras dengan Presiden Jokowi, begitu kan? Kemudian juga bagaimana upayanya dengan mendekatkan diri ke Amerika Serikat. Nah, ketika kemudian dijelaskan oleh Pak Prabowo bahwa saya ini akan meneruskan legacy, saya meneruskan apa yang sudah menjadi kebijakan Pak Jokowi, kemudian juga menyampaikan salam dari Pak Jokowi kepada Presiden Xi Jinping, apa ya sebenarnya message apa yang coba disampaikan oleh Pak Prabowo ini, Prof? Ya, yang message yang disampaikan adalah ketika nantinya beliau akan menjadi presiden, maka beliau tidak akan mengubah kebijakan yang selama ini dijalin oleh Presiden Jokowi, pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Cina, dalam hal ini Xi Jinping. Memang dari sisi ekonomi seperti tadi saya katakan, ada kedekatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina yang tentu kedekatan ini tidak bisa ditandingi oleh pihak Amerika Serikat karena dari sisi Amerika Serikat memang mereka tidak sejahtera seperti pemerintah Cina. Tetapi sekali lagi ini kan dari sisi ekonomi. Tentu tidak demikian kalau misalnya dari sisi militer. Karena memang kalau dari sisi militer, keamanan global begitu, Indonesia kita tidak mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan Cina, tetapi kita akan dekat dengan Amerika Serikat dan para sekutunya, kira-kira seperti itu. Baik, ini menarik berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hikmahanto. Karena dalam rilis dari Kementerian Luar Negeri ini, Presidensi mengatakan membentuk komunitas senasib sepenanggungan Cina-Indonesia yang berpengaruh regional maupun global. Maksudnya seperti apa kira-kira itu, Prof? Ya. Ya.
Ya, memang dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo termasuk dalam kampanye selalu mengatakan bahwa Indonesia ingin disejajarkan dengan negara-negara Eropa atau mereka yang memiliki tradisi Eropa, bahkan negara-negara yang superpower seperti Amerika Serikat, kemudian Jepang, Australia. Dalam konteks seperti itu, pemerintah Cina juga menginginkan hal yang sama, bahwa jangan lagi Cina dianggap sebagai negara kelas 2 dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Cina melihat ada kesempatan yang baik bagi Cina dengan kemudian Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, bahwa mereka akan bisa menghadapi negara-negara besar. Baik. Disinilah pentingnya Pak Prabowo ingin menyampaikan bahwa persaingan Amerika Serikat dengan Cina sebaiknya diubah menjadi kerjasama antara Amerika Serikat dengan Cina yang dapat menguntungkan kawasan ini, seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kedatangan dan juga pertemuan dari Pak Prabowo Subianto dengan Presiden Cina Xi Jinping. Kita akan terus tunggu bagaimana langkah berikutnya, termasuk menarik tadi kalau yang dikatakan oleh Prof. Hikmahanto. Kita tunggu agenda seperti apa, pesan apa juga disampaikan pada saat Pak Prabowo mengunjungi Jepang. Selamat malam, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Waalaikumsalam.